Shalom, selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam. Belum, Bapak Apa Heri. kabarnya teman-teman? Puji Tuhan bisa dilewati Bapak. Puji Tuhan bisa dilewati sekalipun eh ya sekalipun keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, ya kan? Tapi kita bisa lewati, ya. Itu kita nggak boleh malu-malu ngomong kayak gitu. Itu deklarasi sebenarnya. Dan deklarasi seperti itu malah eh, membentengi, membentengi kita, saudara. Kalau ada deklarasi seperti itu. Malam ini eh, malam penuh mujizat, saudara ya. Karena ketika firman itu digenapi di dalam kita dan kita mampu bersekutu dengan kehadirannya, maka disitulah mujizat terbesar sebenarnya terjadi. Ya, karena itu bagi dunia kebodohan, tapi bagi orang-orang percaya itu adalah hikmatnya Allah yang terus dikerjakannya di dalam kita. Nah, tadi malam kita sudah sampai pada bagian-bagian kesimpulan, kan? Nah, jadi mari kita potret malam hari ini. Kita potret. Ini keseluruhan. Teman-teman, jadi penderitaan itu seperti apa sih? Ya, seperti apa sih orang Kristen melihat penderitaan itu? Penderitaan itu harus kita lihat dari sisi di mana kita hari ini, siapa kita? Kalau saya tanya, siapa saudara hari ini? Jawabmu apa? Siapa saudara hari ini? Saudara jawabnya apa? Bisa macam-macam, tergantung saudara sedang menyala bagian mana. Siapa saudara hari ini? Jangan bilang, Yanti, toh Bapak. Ya. Siapa siapa kau hari ini, Yanti? Siapa saudara hari ini? Hmm? Prajurit yang baik dari Yesus Oke, Kristus. pastor bilang prajurit yang baik. Siapa lagi? Siapa saudara hari ini? Saudara saudara sulit. Anak-anak Allah yang baik, Apa kok Abi? anak-anak Allah yang baik. Anak-anak Allah yang baik. Ya, jadi ada kemungkinan ada anak-anak Allah yang tidak baik. Yang lain siapa saudara hari ini? Hmm? Jawaban itu sedang menunjukkan ini loh saudara. Saudara sedang menggumuli apa gitu. Saudara sedang eh, dalam tahapan seperti apa itu pasti kelihatan dari saudara jawab apa gitu. Saudara sekarang siapa hari ini gitu. Hmm? Pak Tadus takut menjawab. Ya, pewaris dalam kerajaan Bapa. Pewaris dalam kerajaan Bapak. Jawaban jawaban mau KKR. Pastor udah ini semua yang senior-senior yang jawab loh. Yang anak gimana? Siapa saudara hari ini? Ya harus kenali diri kita. Benar. Iya loh, nggak bisa tegas gitu. Siapa aku hari ini? Aku adalah aku. Apa? Iko apa? Saya adalah diri saya sendiri. Ya oke, Iko bilang saya adalah diri saya sendiri. Gitu. Jadi Iko belum ditebus. Yang lain, yang lain. Mas Yandri tadi, Mas Yandri silakan. Yandri, Yandri, apa? Sering loh saya tanya pertanyaan begini, karena pertanyaan begini penting sekali, saudara. Deklarasi, saudara. Kristus. Apa, Yandri? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Banyak pengikut Kristus ya, saudara ya. Apalagi yang ikut tadi bilang, saya adalah saya hari ini. Ya, yang lain, siapa? Wenda siapa hari ini, Wenda? Ada punya jawaban nggak, Wenda?
Engkau siapa hari ini? Hmm? Yanti, Mira, nggak bisa jawab. Siapa engkau hari ini? Hmm? Sering loh pertanyaan ini tuh. Kau sedang duduk sendiri, kau pasti ditanya itu. Siapa kau hari ini? Hmm? Oke, kalau seandainya ada di antara saudara yang berani nanya, terus kalau bapak, siapa bapak hari ini? Saya anggap aja ada salah seorang dari antara saudara yang dalam hatinya ada pertanyaan begitu kan? Iya, Iko mulai berangsur meralat jawabannya, saya anak Allah yang telah ditebus oleh Yesus. Loh, boleh, boleh. Kan kita ini kan, saudara tahu kan, eksistensi kita ini tidak beda jauh sama Paulus, ya, tidak beda jauh sama Paulus. Jadi, saudara pergumulannya tidak jauh berbeda. Bagaimana Paulus hidup di dalam kerohaniannya gitu, spiritualitasnya tidak jauh beda. Jadi kata-kata kita itu nggak perlu pilih yang di luar Alkitab sebenarnya. Saudara ingat ya, saudara mau nulis lagu, nggak usah jauh-jauh dari Mazmurnya Daud. Saudara pasti tidak terkenal dengan kata-kata sendiri. Lagu saudara tidak akan laku dengan kata-kata sendiri kan? Daud, ya, Mazmur-Mazmur Daud itu, ya, pakai itu memang sudah dimeterai itu. Karena apa? Karena diilhamkan itu pasti, iya kan? Ya, eh, pakai kata ini loh, saudara ya, pneumane, pneumanefes ya, kalau nggak salah ya, gitu ya. Dinafaskan ya, dinafaskan loh. Nah, saudara, kalau ya, saya adalah mempelai Kristus, oh, ya, saudara sederhana. Gini-gini, saya bilang ya, hidup semakin saudara ikut Yesus, semakin sederhana hidup itu. Semakin saudara mengikut Kristus, semakin hidup saudara itu menjadi simple gitu, sederhana. Saya balik nih ya. Ketika hidup saudara sudah mulai ruwet, complicated, itu tidak perlu pikir jauh-jauh. Saudara sedang jauh dari Yesus. Itu filosofi yang sederhana. Pernah nggak merasa ruwet hidupnya gitu, complicated. Makanya kalau ada orang tuh yang tulis status di sosial media complicated, waduh itu langsung layani. Dia sendiri sudah mengumumkan bahwa hidupnya tuh ruwet gitu, ya kan? Nah, saudara, kalau seandainya ada di antara saudara yang nanya, kalau Bapak terus gimana? Status Bapak hari ini apa? Itu saudara harus memiliki jawaban yang sangat melankolis sebenarnya. Ya, melankolis itu adalah jawaban yang inner, ya, yang paling terdalam gitu. Ya, yang menandakan siapa saudara. Saya kan kemarin jelasin tuh, apa arti kata redeem tuh di sana. Tadi Iko udah mulai kasih clue ya, ada kata tebus gitu. Ya, jadi kalau saudara saudara jadi berarti itu kalau saudara tahu siapa saudara hari ini loh. Mengerti nggak? Ya, tadi siang ya sama Ko Afi, ya, ya, menyingkap dunia roh, ya, Ko Afi ya, menyingkap dunia roh, ya. Jadi kita ini orang yang paling paham yang namanya dunia roh, loh, saudara. Kita ini orang-orang yang, nih saudara, ya, orang-orang yang dimeterai dengan Roh Kudus itu orang-orang yang paling paham dunia roh, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Saudara nggak perlu punya pengetahuan semua mengenai dunia roh kegelapan yang lain. Nggak perlu. Karena apa? Karena yang ada pada saudara, yang ada pada saudara, itu adalah penakluk seluruh kekuatan roh dalam kerajaan maut. Gitu. Ya. Nah, jadi
Ya, jadi kita ini, Bapak Ibu, teman-teman, ya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya siapa saudara hari ini? Penasaran? Mira apa coba? Hah? Yanti sama Mira belum jawab. Nggak usah takut salah. Ini saudara Iko jawab 2 kali, berkembang jawabannya. Jangan jangan takut salah. Coba bayangkan tuh. Ya, tadi tadi siapa ya? Tadi ini saudaranya Ko Afi bilang, iya sih kalau lihat dari um, enggak sebelum itu saya ketemu sama direktur salah satu perusahaan besar di Indonesia. Dia bilang, iya kamu kelihatan very straight katanya ya. Kamu orangnya apa adanya katanya gitu ya. Apa blunt gitu ya. Apa adanya. Kamu kayaknya nggak nyimpan sesuatu. Saya memang modelnya kayak gitu. Nah, terus ke tempatnya ya ketemu Ko Afi kan. Saudaranya ngomong gini, kayaknya Bapak nggak pernah lengah ya. Itu, aku pikir apa maksudnya? Nggak pernah lengah ya. Itu ada hubungannya tuh sama pertanyaan saya ini. Gitu. Ya. Siapa saudara dalam Kristus? Salah. Siapa saudara hari ini gitu. Jadi kau jawab deh. Saudara hari ini itu adalah saudara di dalam Kristus. Itu harus pemaknaannya begitu, ya. Siapa saudara hari ini? Saya hari ini adalah saya yang ada di dalam Kristus gitu. Jadi predefinisinya gitu. Kalau kita ditanya siapa saya hari ini? Ya saya yang ada di dalam Kristus. Ya tapi kan belum jelas siapa dong, siapa salibnya, ya kan? Ya, kamu salibnya atau kamu itu apa? Mahkota durinya. Apa gitu. Siapa saya hari ini? Saya sering sekali ajarin di sini. Siapa kamu hari ini? Yanti, saya udah kasih clue. Kan kamu hari ini itu adalah kamu yang ada di dalam Kristus kan? Kalau kamu tidak ada dalam Kristus, aduh, naas sekali hidup itu. Saudara pasti bingung 1000 kali. Ya kan? Betul nggak? Siapa saudara hari ini dalam Kristus? Pak Tadus mau kasih ralat jawaban? Ini Ademira udah di komik, bukan ini. Siapa saudara hari ini? Ciptaan baru yang dalam Kristus. Gue nantikan dari tadi. Manisnya. Ayo kasih lep-lep. Ya. Ini si Ade yang jawab. Harus mulai dengan jawaban itu. Setinggi apapun pencapaian kerohanian saudara. Itu kata di belakang tuh redeem. Ditebus tadi Iko bilang. Ditebus. Ya kalau ditebus terus apa kalau ditebus? New creation. Ciptaan baru. Itu penting sekali, saudara. Saudara, ketika saudara bilang saya ciptaan baru, apa yang membuat saudara baru? Saya dimeterai dengan Roh Kudus Allah, sehingga saya dimiliki oleh Kristus. Kalau saudara bukan milik Kristus, pasti saudara nggak punya Roh Kristus, gitu. Karena saudara punya Roh Kristus, saudara jadi milik Kristus. Kalau kita bukan, kalau kita hari ini tidak mengenal siapa kita di dalam Kristus, waduh, saudara. Ngerti sudah, ngerti. Gitu. Menarik juga tadi ya. Saya obrolan sama saudaranya kok Afi tadi itu menginspirasi sebenarnya. Ya, karena setiap rangkaian kata saya itu disambut dengan kata-kata yang tepat gitu. Ya, saya bilang, wah boleh ya. Orang-orang punya kerjaan, punya kedudukan, singkatnya punya fasilitas. Ya, tapi apa? Dia langsung jawab, tapi kosong, Pak. Jadi dia paham. Saya ngomong sama teman, rekan nih, rekan rekan mitra bisnis di India ya, di India. Saya bilang gini kan, uang tuh dalam bahasa Inggris ya, uang tuh nggak bisa, uang tuh nggak bisa beli segalanya. Gitu. Uang itu nggak bisa memberikan yang kita cari, yang utama, yang sejati, yang kita cari, nggak bisa gitu. Tahu nggak dia bilang apa?
Dia bilang, kalau kau punya uang, kau bisa ngomong kayak gitu. Jadi hati-hati ngomong kayak gitu. Dia bilang, aku juga jadi sadar. Orang yang belum punya duit, pasti dia selalu mikir bahwa duitlah yang bisa memberikan kebahagiaan buat dia. Jadi kamu bisa ngomong kayak gitu karena kamu punya duit. Itu benar-benar kayak nempeleng. Saya bilang, apa benar kayak gitu ya? Dia bilang begitu loh. Jadi ketika kita ngomong, ya kita ngomong seperti ini juga harus harus ini gitu, ya, harus apa? Harus seimbang gitu, harus seimbang. Dan kita harus letakkan pada konteks, ya, pada konteksnya gitu. Ya, katanya kalau kita baca sesuatu itu jangan terlalu keluar dari teks gitu ya. Kita harus letakkan teks pada konteksnya gitu. Nah, saudara, siapa saudara hari ini? Pasti bicara mengenai siapa saya atau saya dan saudara di dalam Kristus. Karena kalau kita di luar Kristus, aduh, hidup kita katanya apa? Vain gitu. Sia-sia gitu. Ya, ya, cara hidupmu yang sia-sia. Ya, dalam bahasa Inggris itu vain. Artinya kosong gitu, tak bernilai gitu. Kalau ditimbang tuh nggak ada, nggak ada, nggak ada takarannya itu sangat ringan gitu. Ya. Nah, jadi hidup kita mulai berarti kalau kita di dalam Kristus. Nah, siapa kita di dalam Kristus? Harus mulai dengan ciptaan yang baru. Ya, kita itu ciptaan yang baru. Nah, ya. Nah, ketika kita bilang kita adalah ciptaan yang baru, kita kita bisa mempunyai sudut pandang yang baru. Oke? Ya, Yandri bisa ikutin ya. Sudut pandang yang baru, new mindset, cara pikir yang baru. Nah, ini yang saya mau, cara pikir kita terhadap penderitaan gimana? Gitu. Punya cara pikir yang baru. Nah, ketika kita memiliki cara pikir yang baru itu, baru ini terakhir nih, terakhir. Saudara punya mentalitas yang baru. Nah, Christ mentality itu, wah itu luar biasa. Saudara kalau belum berkorban untuk orang, saudara merasa hidup ini belum bermakna. Nah, itu udah mentalitas itu. Itu bukan ciptaan baru lagi, bukan cara pandang lagi. Karena orang yang berkata begitu bukan hanya ngomong, tapi sudah lewati, dia kerjakan, dia lakukan. Dan dia kerjakan, dia lakukan bukan sekali dua kali, berkali-kali, bertahun-tahun gitu. Sampai menjadi warna hidupnya. Itu mentality, ya. Dia punya mentalitas atau ya, mentalitas sebagai anak-anak Allah gitu, ya. Mentalitas yang baru. Nah, oke, teman-teman, selalu side back gitu, ya, side back, ya. Selalu kita mundur dan melihat dari jauh gitu bahwa siapa kita hari ini. Pagi-pagi saudara ya, ambil waktu. Who am I? Siapa saya? Saudara tuh paling hebat kalau saudara menemukan saudara di dalam Kristus yang adalah ciptaan baru. Dan saudara tahu nggak? Ciptaan baru berarti apa? Ada roh Allah yang berdiam di dalam saudara. Dan bayangkanlah kalau roh Allah diam dalam saudara. Satu, penguasa dunia ini tidak punya hak, tidak punya hak atas diri saudara. Dia tidak punya kekuatan untuk intervensi ya diri saudara. Gitu. Ya. Yang kedua, ketika roh Allah berdiam di dalam saudara, apa yang terjadi? Hmm? Apa yang terjadi, saudara? Di belakang saya ini. For I know the plans I have for you. Ketika roh Allah berdiam di dalam saudara, maka rancangan-rancangan damai sejahtera itu yang sedang bekerja di dalam saya dan saudara. Dan itu rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan.
Apakah itu tidak amazing, saudara? Apakah itu tidak sesuatu yang luar biasa? Nah, di dalam cara pandang seperti itu, ya, mari kita melihat keseluruhan, ya, secara holistik, ya, bagaimana seorang Kristen melihat suffering, penderitaan yang ada di dunia. Bagaimana kita memaknai dan melihat itu di dalam konteks sebagai apa? Kita ini sudah new creation. Kita adalah ciptaan baru. Sehingga kita harus punya mindset yang baru. Ya. Jadi pikiran kita, diri kita harus dipersenjatai dengan pikiran. Gitu. Ya. Nah, pikiran ini harus mengandung apa? Pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran itu. Nah, saya mulai ya, saudara. Kemarin ya kita udah bahas. Pertama, penderitaan itu adalah penderitaan yang umum, ya, yaitu apa? Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Kutuk, ada semak duri, ada apa kemarin? Rumput duri, gitu. Ya, itu yang dihasilkan. Ada sakit penyakit, ada bencana alam, itu menimpa semua orang, kan? Itu menimpa semua orang, saudara. Ya, nah penderitaan seperti ini, bagaimana anak-anak Tuhan menyikapinya? Tadi malam saya sudah jelaskan kan bahwa memang langit yang pertama dan bumi yang pertama ini akan lenyap. Satu, bumi dan langit yang pertama ini akan hancur gitu. Yang ketiga, langit dan bumi yang pertama ini akan berlalu. Ya. Oke. Jadi kalau demikian gitu ya, Saudara, ya. Kalau demikian maka kita harus melihat sesuatu yang beyond atau lebih atau apa yang akan datang gitu. Kita harus melihat jauh melampaui itu. Ya. Kita harus melihat jauh melampaui itu. Sehingga apa? Sehingga penderitaan umum ya yang terjadi karena kutuk terhadap dunia ini gitu ya. Itu kita lihatnya sebagai apa? Sebagai eh, ujian terhadap iman kita gitu. Saya ulang ya. Jadi kita melihatnya ada bencana ya. Itu kita lihat ya sebagai ujian terhadap iman kita. Bencana terus saudara mungkin ya atau orang-orang gitu ya itu tertimpa oleh bencana itu. Nah, bagaimana kita memandang atau memberi makna terhadap hal itu? Kalau mereka tertimpa bencana itu, contoh nih, saudara mudah saja, sakit, saudara, saudara sakit di langit dan di langit baru, bumi yang baru tidak ada sakit, saudara. Kan? Nah, bagaimana kita melihat dan memandang orang yang sakit itu? 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tetapi Paulus pandai sekali memakai kata di dalam segala hal. Tapi dia tidak memakai kata untuk segala hal. Kita tidak mengucap syukur untuk sakit. Kita tidak mengucap syukur untuk kedukaan. Tapi kita mengucap syukur di dalam sakit itu. Kita mengucap syukur di dalam kedukaan itu. Maksudnya apa? Karena kita tahu tidak ada yang terjadi di luar kontrolnya Allah. Satu. Kedua, di dalam segala hal itu Allah hadir. Allah ada. Dia itu menemani kita. Dia bersama-sama dengan kita di dalam segala sesuatu. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia menopang kita dengan tangannya yang penuh dengan kuasa. Jadi Allah hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Itu cara kita melihatnya. Sehingga apa? Kita, iman kita itu semakin teruji dengan apa? Dengan penderitaan yang secara umum itu terjadi. Bencana, sakit penyakit gitu. Iman kita teruji gitu. Ya. Jadi melaluinya ya di dalamnya Allah bekerja ya. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan.
Jadi kita tahu bahwa Allah memakai segala itu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bagi kita apa yang kita dapat? Kita selalu pekah dengan apa? Dengan kehadiran Allah di dalam semua penderitaan itu. Satu ya. Yang kedua, penderitaan akibat dosa yang kita buat sendiri, keputusan. Coba baca Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya balik ya teman-teman. Apa yang saudara tuai, pernah saudara tabur. Supaya lebih realistik. Apa yang saudara tuai hari ini, pasti pernah saudara tabur. Gitu. Nah, bagaimana kita melihatnya sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus? Gimana, Cak? Gimana kita melihatnya? Kita melihatnya begini, saudara. Ya, saudara, kalau sudah ya, buat sesuatu yang akhirnya mendatangkan penderitaan karena kesalahan sendiri, ya kita melihatnya sebagai apa? Sebagai didikan, sebagai teguran, gitu. Untuk apa? Untuk meninggalkan dosa, untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan itu, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Kita lihatnya sebagai di dalam itu kita lihatnya sebagai teguran, ya, sebagai didikan, ya. Di mana ayatnya itu? Wahyu ya. Wahyu pasal berapa? 3 Tiga ayat 19. 3 ayat 19 tuh. Ya, Wahyu 3:19 kan. Silakan dibaca. Siapa Wahyu yang 3 ayat yang ke-19. Barang siapa aku kasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu rendahkanlah hatimu dan bertobatlah. Iya. Jadi saudara kalau dikasih pasti dihajar. Nah, coba baca satu ayat lagi yang saya suka. Eh, satu Korintus 11. 32. Iya. Ini ayat-ayat ini kayaknya Yandri hafal semua. Hebat kamu. 1 Korintus 13 ayat yang ke-32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Oh, mantap. Itu. Jadi kalau kita menerima hukuman, itu kita dididik. Jadi kalau anak itu diperlakukannya beda loh, saudara. Ya, tidak dibiarkan. Ya kan? Sedang jalan di jalan yang salah, tidak dibiarkan. Pasti apa katanya? Dihajar. Jangan jangan ya, dihajar. Saudara dalam bahasa aslinya, Iko bisa cek, itu dipukul berkali-kali. Dihajar. Itu dipukul berkali-kali. Itu. Ya, itu dipukul berkali-kali, saudara. Ya. Nah, jadi yang itu poin nomor 2 ya. Jadi derita yang karena kita tabur sendiri, karena kelalaian, karena keteledoran, bukan hanya kelalaian keteledoran ya, karena apa? Kebebalan, saudara. Ya, sehingga saudara harus menuai itu, Tuhan selalu hajar, dipukul berkali-kali, dididik, saudara, supaya apa? Supaya kita dididik. Nah, kita lihatnya apa? Sebagai teguran, ya, supaya apa? Suara Tuhan yang penuh kasih untuk memanggil kita pulang, ya, pulang, kembalilah ya ke jalan yang benar. Oke. Nah, yang ketiga, ini bagian yang jadi ada 4 bagian, saudara ya. Kita melihat penderitaan itu. Pertama tadi itu penderitaan umum, ya. Mau Kristen nggak Kristen pasti. Ya. Nah, saudara yang kedua, kalau yang nggak Kristen ya enggak, ya. Karena yang dianggap berdosa itu kan melanggar perintah Allah, gitu ya. Gitu. Nah, saudara terima ini apa? Sebagai didikan, gitu, ya.
Saudara kalau dianggap anak itu dipukul berkali-kali. Ya, coba tanya pastor itu. Ya, aduh, aku kemarin sebenarnya mau respon sesuatu tadi, saya sementara. Oke, pernah Pak Taris pernah pukul itu anak itu? Ya, pukul. Pernah pukul. Iya. Nanti kalau Bapak ke Jakarta nanti ketemu Brian, Brian pasti curhat ke Bapak. Nah, gini loh, itu karena disayang loh. Coba, coba saudara, anak orang di luar saudara, dia main-main lumpur. Saudara ngapain? Lihat-lihat sambil ketawa-ketawa. Wah, emang saudara pukul? Enggak, bukan anaknya. Ya kan? Ya. Karena saudara nggak punya maksud untuk mendidiknya. Enggak. Bukan karena saudara takut mukulnya, enggak. Saudara nggak punya maksud untuk mendidiknya. Nah, saya coba. Pernah nggak, pernah nggak orang dipukul bukan oleh orang tuanya? Nah, Nah, pernah kan? Biasanya sama siapa? Ibu guru, bapak guru kan? Kenapa? Karena mereka bermaksud untuk mendidik. Bisa tangkap ya? Jadi bisa saja orang juga ya. Nah, Tuhan ya, ya memang kita memanggil dia Bapak gitu ya. Ya dia pukul kita berkali-kali. Sebagai apa? Nah, yang menarik itu ada loh saudara kata-kata yang apa yang 2 Korintus tadi berapa? 11:32 itu yang dibaca Yanri. Supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi dia itu pukul berkali-kali supaya ya kayak ini loh, saudara pernah lihat nggak tuh? Ya, orang tuh yang gembalain itu loh apa sih domba kan? Waduh, itu kadang-kadang udah hancur itu rotan itu. Itu domba, ya apa sih itu ya? Bandel gitu kan saudara ya? Pukul berkali-kali itu supaya apa? Tuannya pingin supaya supaya jalan di jalannya gitu. Jadi kita dihukum untuk dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena kalau hukuman bersama-sama dengan dunia itu apa, saudara? Itu lalu hukuman untuk kebinasaan selama-lamanya. Gitu. Oke, itu yang kedua ya. Jadi akibat apa yang kita tabur yang kita tuai itu Tuhan pasti kasih kita hukuman, ya. Tapi hukuman itu adalah didikan supaya apa? Supaya saudara dan saya kembali pada jalan yang benar dan supaya saya dan saudara tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Amin, amin. Siapa yang sering mengalami penderitaan begitu? Ini kan kategorinya tuh bisa kan yang satu, kedua itu bisa kan sering nggak ngalamin yang pertama gitu. Kalau yang pertama kita pasti sama jawabannya kan umum, toh? Itu nggak mungkin. Ya, tapi ada yang beda loh, saudara. Ada yang beda. Contoh teman-teman di ini nih di mana di NTT kan? Kan saudara kan daerahnya rawan, ya. Sering sekali di situ namanya apa? Angin apa gitu loh, ya, kencang gitu ya. Kan sering tuh saya dengar ya, ada memang daerah-daerah yang rawan ya. Tidak serawan Jakarta. Jakarta tuh jarang yang begitu-begitu ya, karena mungkin lautnya kan laut tenang ya, ya laut laut utara kan laut utara kan tenang ya. Ini laut selatan, saudara kan laut selatan gitu dan langsung berhubungan dengan langsung benua besar di ujung kan gitu. Jadi belum tentu sama juga gitu gitu. Nah tapi saudara kan bisa pindah kalau mau kan, kan? Benar nggak? Bisa loh. Kayak siapa kemarin? Grandy. Enggak, Iko yang bilang. Jadi aku jadi ingat, oh rupanya Iko itu yang ngomong. Iko yang ngomong bahwa dia kan di sini kampung, Pak. Ya kan? Dia bilang gitu ya. Dia bilang, kok dia bilang gitu ya? Padahal kan itu kota. Oh, maksudnya dibandingin sama sini kali gitu. Oke, kalau Iko mau tinggal, apa maksudnya tinggal di kota ya udah ke Jakarta. Nanti ambil S2 di sini. STTE. Enak sekali tuh. Ambil S2 di STTE sini. Ya harus dekat-dekat sama. Tapi kamu udah ketua ini toh. Tinggal ngomong sama itu. Pak John berarti ya. iya Pak John Tafuli. Iya. Rekomendasi.
Siapa Pak John itu anak yang anaknya Abigail ya di sini Bukan, kan? bukan. Dia punya anak di sini. Bukan satu lagi siapa yang di eh, ada kan kan Tanah Merah Pak Joni, terus KPK Pak John, Ya, satu lagi cabang satu Pak Beni tahu. Pak Beni Amalo. Ya, tahu. Itu dia punya anak di sini semester 7. Putri, Putri. Ya. Oh iya, kau tahu tahu kan? Nah, kan Masih pemuda juga. rekomendasi. Kan dari sana itu rekomendasi. Ya. Hmm. Ini pas saya ingat kemarin ngomong kampung sama kota kan. Ya, sebenarnya sama aja. Sama aja. Iko kalau datang ke sini, itu di sini ada yang lebih kampung daripada situ. Lebih ngeri gitu. Itu. Di sini ada semua. Mulai dari ujung paling bawah bumi sampai ujung paling atas itu ada di kota ini gitu. Nah, kembali ke laptop ya. Jadi teman-teman eh, demikianlah kita melihatnya kan. Tuh, yang umum. Sama yang kedua adalah yang khusus sebagai orang apa sebagai apa? Sebagai ketika kita sudah menjadi Kristen tetapi apa? Kita melanggar gitu ya. Kita tetap di dalam hidup dalam dosa. Ya kita tuai apa yang kita tabur. Nah, tapi cara kita melihat itu adalah kita melihatnya kalau kita mendapat penderitaan karena itu, itu teguran gitu. Ya, itu teguran ya. Seberapa sering kita menderita karena itu. Nah, ingat saudara ya, penderitaan seperti itu ya, penderitaan seperti itu memang apa ya? eh, di dalamnya Allah bekerja gitu. Di dalamnya Allah tetap bekerja. Tetapi itu lebih kepada apa? Kayak recovery gitu. Seperti apa? Seperti sebenarnya kita ya karena sudah dipanggil, kita sudah ditebus, kemudian kita nakal lagi, ya kita jadi seperti apa? Kristen tomat, ya, tobat kumat, ya, gitu. Nggak kemana-mana, gitu. Jalan di tempat, gitu. Oke, yang ketiga dan keempat. Nah, ini yang menarik. Yang ketiga, penderitaan yang ketiga itu adalah penderitaan karena, nah ini menarik ya. Penderitaan karena tadi penderitaan karena dosa. Nah, ini penderitaan karena menolak dosa. Nah, saudara pernah nggak menderita karena menolak dosa? Menarik loh itu, ya. Benar nggak, teman-teman? Jadi penderitaan karena menolak dosa. Itu penting, saudara, ya. eh Menolak melakukan dosa atau menolak karena dosa, Pak? menolak Ya, bukannya menolak dosa. Ya, betul. Jadi karena menolak perbuatan dosa, kalau nggak salah. Lebih baik begitu ya, Pak ya? iya, bagus ya. Betul, Kofi. Jadi menolak melakukan dosa atau menolak perbuatan dosa. Betul sekali Bapak. Ya, betul. Iya, menolak dosa atau menolak perbuatan dosa gitu ya. Nah, Ya, coba kita baca saudara ya. Um, ini itu ucapan bahagia tuh. Matius pasal 5. Matius pasal 5. Ayat yang ke-10. Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Jadi berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Nah, teman-teman, empat empat jenis penderitaan, dua yang pertama itu dia tidak mengerjakan kemuliaan. Dia tidak mengerjakan kemuliaan. Dua yang terakhir ini yang mengerjakan kemuliaan. Ya, contoh nih saudara, ya. Saudara kehilangan kesempatan karena jujur, nggak bohong maksudnya, gitu. Siapa yang belum makan?
Ya kan? Gitu. Siapa yang belum makan kok Mira jadi ketawa gitu. Ya, karena saudara jujur gitu. Saudara jujur jadi ya saudara kehilangan kesempatan gitu. Itu bisa ya maksudnya gitu, siapa yang udah makan gitu ya. Jadi kita bisa kehilangan kesempatan karena kita jujur. Nah, itu menolak melakukan perbuatan dosa. Ada aniaya, waduh nggak kebagian. Teraniaya nggak kebagian. Tapi karena jujur, karena kebenaran. Itu sederhana, tapi sering sekali kita ya ini misalnya di kampus gitu ya. Iko sering pakai ini nggak Chat GPT nggak? Ya Bapak. Iko sering pakai ini AI atau Oh, contoh iya ya. ya, ya kan ada istilah eh, pla- plagiat Plagiaris. ya kan. Nah, gitu ya, itu kita kehilangan kesempatan mendapat nilai bagus karena melakukan kebenaran gitu. Itu teraniaya itu. Jangan pernah anggap enteng itu. Itu malaikat dengan cerdik mencatatnya di surga. Di bumi nggak dapat apa-apa, tapi di surga udah kumpul harta. Dianiaya karena kebenaran. Nih saudara, saudara disingkirkan karena menolak gaya hidup serupa dengan dunia. Wah, Yanti dibilang, wah anak kudus, anak kudus, anak kudus. Gitu. Nggak mau ikut-ikutan sama teman-teman gitu. Ya, nggak mau ikut gosip, ngumpul-ngumpul. Dia bilang, ah kamu gitu katanya. Kan? Apa di situ? Kan ada tuh istilah-istilah kan. Jadi disingkirkan, tidak jadi teman gitu. Karena apa? Karena tidak mau ikut dengan gaya hidup dunia gitu. Itu saudara teraniaya itu, ya. Jadi teraniaya karena kebenaran, ya. Itu adalah derita karena saudara menolak perbuatan dosa. Contoh yang lain lagi, ada nggak yang lain? Hmm? Ya, ada. Jadi penderitaan ini adalah penderitaan karena saudara menolak, ya, menolak melakukan perbuatan dosa. Dianiaya karena kebenaran, gitu. Jadi ini 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 beda dengan poin yang keempat ya. Ya. Poin keempat itu ya, ya, oke, kita masuk poin keempat supaya saudara bisa bedakan. Penderitaan karena saudara, ya, karena saudara itu eh, secara aktif secara aktif melayani Tuhan, gitu. Itu saudara dapat penderitaannya juga. Contoh, Pak Tadus lebih beresiko hidupnya daripada Mira, gitu. Kan? Gitu, kan? Pak Tadus lebih ditarget orang daripada Mira karena Pak Tadus ketahuan sebagai wakil gembala, gitu. Saudara bisa rasakan itu. Saudara nggak nggak ada risiko. Ada banyak orang yang tidak punya risiko itu, ya. Mengaku hamba Tuhan tapi nggak berani memikul salibnya sebagai hamba Tuhan. Saudara tahu nggak orang yang berani memikul salibnya sebagai hamba Tuhan? Ya berani dikasih jabatan wakil gembala, kan? Itu kalau ada orang yang datang minta pertanggungan jawab, siapa kemarin yang baptis si ABC ini? Ya dicari gembalanya sama wakil gembalanya ke Polsek atau ke Polres, ya kan? Gitu saudara. Ada aniaya, ada derita karena saudara melayani, gitu.
karena saudara secara aktif menjadi tadi Pastor bilang tuh menjadi prajurit, ya, menjadi hamba Allah, gitu, menjadi hamba Tuhan. Makanya makanya ayat Alkitab tuh luar biasa ya, katanya eh, barang siapa yang memberikan secangkir air, katanya ya, kepada hambaku, itu tidak akan kehilangan upahnya di surga. Kenapa? Karena orang-orang ini punya tanggungan derita yang apa? Yang tingkatnya itu klimaks. Nah, saya kasih contohnya, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 9, ya, 20 ayat 4, itu ada orang-orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus. Gitu, ya. Itu karena kesaksian Yesus. Jadi mereka itu memang saya cari ayatnya, ya. Memang ada yang ditentukan untuk itu, ya. Memang ada yang ditentukan untuk itu. Coba kita lihat ayatnya, ya. Saya senang ayat itu. Oke, uh, Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Gitu. Jadi memang ada, ya. Ini yang kelas terakhir ini memang ada. Kalau saudara tanya saya, pasti beda dong upahnya di surga. Wah, kita saja manusia ngerti gitu ya. Nah, contoh betul, ya, seperti di Nigeria gitu, ya. Mereka memang ada yang barang siapa ditentukan untuk, ya, ditawan akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang harus dibunuh dengan pedang. Dan Tuhan menyertai mereka, ya. Tuhan diberikan keberanian. Mereka diberikan keberanian oleh Tuhan untuk menghadapi penderitaan seperti itu. Oke, sudah mulai tangkapnya. Nah, jadi dua yang terakhir, penderitaan seperti itu dia mengerjakan kemuliaan, sudah. Ya. Dia mengerjakan kemuliaan. Nah, saya mau sedikit masuk, saudara, ya, ke bagian sampai di situ ada yang mau ditanyakan nggak? Kita kita harusnya agak interaktif ini, ya. Jadi 4 jenis, ya, cara kita memandang penderitaan itu. Oh, saya lupa satu. Jadi di bagian keempat itu, saudara, itu adalah penderitaan karena melayani dan karena ketaatan, ya, karena ketaatan, ya. Sorry, sorry. Itu di bagian ketiga. Jadi sorry, yang bagian ketiga, penderitaan karena eh, menolak dosa atau ketaatan, gitu, atau ketaatan. Nah, di eh, bagian ketiga tadi kan eh, berbahagialah kamu kalau dianiaya karena kebenaran, gitu kan? Nah, kalau ketaatannya eh, yang itu tuh 1 Petrus 1 ayat 9, ya. Eh, apa? Bukan, bukan. Ini loh, itu bukan. Ya, Yakobus, Yakobus 1, ya, Yakobus 1, Yakobus pasal 1. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Gitu. Jadi ada ujian, saudara, ya, ya. Ada ujian untuk eh, ada ujian untuk eh, menguji, sorry, ada penderitaan untuk menguji, gitu, iman. Ya. Ada penderitaan untuk menguji iman, ya. Nah, ini yang ya, saya highlight ini karena ini yang agak umum, gitu. Ini yang agak umum, ya. Sebenarnya poin yang ketiga ini yang cukup banyak, ya, penderitaannya cukup banyak. Ya, pertama, kita akan menderita kalau kita eh, menolak dosa, gitu. Tapi kadang banyak orang yang nggak sadar mengenai itu, kan, gitu.
Tapi penderitaan karena ketaatan itu itu orang sering eh, itu sebenarnya banyak kita alami, ya. Karena apa? Karena eh, ketika kita taat, sebenarnya kita tuh sedang diuji, gitu, ya. Ketika kita taat, ketika kita taat, maka kita sebenarnya sedang diuji ketaatannya itu. Apakah kita tekun di dalam ketaatannya itu? Nah, contohnya nih, ya, contoh saudara. Eh, Kehidupan sehari-hari, gitu, ya, tekanan ekonomi, gitu, ya. Ini paling banyak kan, tekanan ekonomi, tekanan di dalam eh, kehidupan sosial, di dalam keluarga, gitu, kan. Ada kan yang memang sudah memang apa istilahnya, ya? eh, Realitasnya udah begitu, gitu. Misalnya tekanan ekonomi, saudara. Nah, saya kasih contohnya, ya. Kebutuhan, ya. Jadi penderitaan yang disebabkan oleh karena saudara taat pada kebenaran, gitu. Nah, contohnya gini, keadaan ekonomi yang pas, keadaan ekonomi yang pas-pasan, saudara pasti ngerti yang saya maksud, ya, pas-pasan. Keadaan ekonomi yang pas-pasan. Eh, karena saudara taat, saudara menjadi menderita, gitu. Kalau saudara nggak taat, kalau saudara nggak taat, eh, kalau saudara nggak taat, itu masuknya ke penderitaan yang nomor dua, ya, penderitaan yang nomor dua. Jadi karena saudara nggak taat terhadap kebenaran, maka ya saudara tuai, gitu, saudara tuai apa yang saudara tabur karena tidak taat. Contoh nih, saudara, karena gaya hidup, karena gaya hidup, karena gaya hidup, saudara, aduh, ini banyak. Ini banyak poin-poin ini. Makanya setelah saya jelasin tiga ini, saya ingin fokus di poin nomor tiga itu. Karena ini yang sebenarnya populasinya banyak. Ya. Jadi karena karena saudara eh, di apa dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu gaya hidup dunia, maka saudara nggak mampu taat, gitu. Sehingga apa? Sehingga saudara ya memilih gaya hidup, ya, gaya hidup yang seperti dunia. Nah, contohnya apa, saudara? Saudara eh, belum punya uang, ya. Saudara mengingini sesuatu, gitu. Akhirnya eh, pinjaman. Apa saja lah, banyak kan pinjaman, gitu. Banyak jenisnya. Ada orang yang cicil rumah. Ini teman-teman, ya, saya punya, ya, eh, ya, punya orang lah, ya, ngobrol, gitu. Wah, ini Pak Tadus kenal lagi orangnya. Itu bisa total berubah loh. Total berubah. Ngeri sekali, ya. Total berubah. Hanya karena apa? Karena cicilan rumah, gitu. Karena cicilan rumah. Jadi masih mending orang yang, ya, bukan masih mending, ya. Jauh lebih bersuka cita orang yang nggak coba-coba cicil rumah. Kalau dia ketemu sama orang yang karena cicil rumah, jadi benar-benar nggak ke gereja loh, nggak ke gereja, gitu. Ngeri itu, gitu, ya. Oke, Iko, nanti eh, kita bahas, ya, ini setelah ini, ya. Ini poin penting nih yang saya cerita ini, saudara. Ya, saya sengaja buat frame tadi 1, 2, 3, 4 itu secara secara ini garis besar kan, mudah kan. Tapi di poin tiga ini di sini nih banyak numpuk, gitu. Ada Jadi pertanyaan Iko, Pak.
Kalau Iya, saya tadi saya udah bilang ya. Jadi jadi teman-teman, kalau ketidaktaatan itu masuk ke penderitaan nomor dua tuh. Ya, ya udah, harus dituai apa yang kita tabur gitu, ya kan? Gitu. Jadi nggak penderitaan itu, penderitaan macam itu, saudara bayangkan nggak? Bayangkan nggak? Orangnya menderita untuk cicil rumah, menderita tapi nggak mengerjakan kemuliaan sampai dia mati bisa jadi. Bayangkan kan orang tuh menderita kayak gitu kan? Kayak kita mikir, oh menderita gitu. Nanti satu saat ya, tuh eh, ini aja ya, nanti close diskusi aja sama Pak Tadus, biar Pak Tadus tahu ya, dia bisa tahu satu cerita yang menyeramkan juga ya gitu, kehidupan seperti itu. Bapak kenal banget orang ini gitu. Bahkan ya, Bapak lebih duluan kenal dia daripada saya gitu. Menarik loh, gitu. Bisa gitu tergulung oleh itu. Dia menderita, tapi penderitaan itu nggak mengerjakan kemuliaan sama sekali. Itu kenapa? Karena itu yang dia tuai itu yang dia tabur. Bayangkan nggak itu? Ya, itu dalam skala yang besar sekali itu. Ya, ini kan cicil rumah kan miliaran. Ini miliaran. Utangnya juga miliaran jadinya. Bayangkan nggak itu? Pecah itu kepala. Di gereja juga nggak tahu. Ya, kalau saran saya sama dia, ya udah kasih itu rumah, ya kasih rumah itu sehingga cicilannya hilang kan, kan gitu aja, kan, supaya selesai masalahmu. Tapi kan saya kehilangan, nah ngeri kan itu, ya, udah terikat itu, kan, ngeri itu terikatnya itu. Jadi sepanjang dia menderita itu dia malah diikat oleh dunia, ya. Makanya paling baguslah saudara punya filosofi teologis mengenai kehidupan di sini itu sementara, ya. Nah, balik ke poin yang ketiga. Ya, tadi jadi saya pisahkan dulu. Nah, tapi poin yang ketiga itu, mengenai poin ketiga itu adalah saudara karena taat. Nah, contoh ya, contoh nih. Tadi kan gaya hidup, gaya hidup over, over, lebih. Ya, dia belum punya uang, dia udah pingin punya rumah, ini nyicil. Nah, sebaliknya nih, sebaliknya saudara. Eh, nggak punya uang, jadi gimana? Mengucap syukur di dalam segala keadaan. Ya, saya ulang ya. Tidak punya uang, jadi mengucap syukur dalam segala keadaan. Artinya apa? Menerima apa yang ada, gitu. Menerima apa yang ada. Nah, bagaimana caranya orang dapat mengucap syukur dalam segala keadaan? Saya tanya. 1 Tesalonika 5:18. Bagaimana caranya orang mengucap syukur dalam segala keadaan? mencukupkan diri dengan apa yang Merasa cukup. Mantap. Gitu. Filipi 4 ayat 13. Ya. Atau 11. Saya lupa. Gitu. Jadi orang tuh bisa mengucap syukur di dalam segala hal kalau dia dia mampu untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Gampang kan? Dia bisa mengucap syukur dalam segala keadaan kalau dia dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, saudara, mencukupkan diri di dalam segala keadaan itu saudara menderita. Gitu. Benar nggak? Contoh nih, ya, contoh. Tapi ada orang yang nggak tahan dengan derita itu. Anaknya ini Pak Tadus makan malam telur dadar. Sorry, sarapan telur dadar. Makan siang telur rebus di sambal balado. Makan malam telur mata sapi. Anak bilang, "Papa ini telur, telur, telur terus." Itu kita sebagai orang tua, itu telinga panas tuh. Oh, tapi apa? Lu tanggung derita itu karena apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu menderita, tapi itu mengerjakan kemuliaan. Nah, saudara, saya kasih tahu satu rahasia di sini. Satu rahasia.
Kebenaran itu diputuskan di pikiran sebelum dirasakan. Saya ulang ya. Kebenaran itu tuh harus diputuskan di pikiran sebelum dirasakan. Nah, ketika saudara melakukan ini, yaitu mengucap, mencukupkan diri dalam segala keadaan, saudara udah tahu persis bahwa ini adalah firman Tuhan. Gitu. Jadi saudara memutuskan, saya memutuskan untuk buat telur dadar di pagi, telur rebus balado di siang, dan mata sapi di malam. Keputusan. Gitu. Perasaan saudara terganggu nggak? Oh, terganggu. Terganggu. Justru di sini kemistrinya. Perasaan yang terganggu. Ketika pikiran kita sudah memutuskan, ya, perasaan yang terganggu, ketika pikiran kita itu sudah memutuskan, itu kita mengalami yang namanya pertumbuhan spiritual, pertumbuhan rohani. Saudara bisa bayangkan, saya kasih contoh sederhana yang lain. Memaafkan. Memaafkan. Ada saudara yang belum memaafkan, coba saudara praktekkan ini. Memaafkan yang benar itu adalah memutuskan untuk katakan saya akan memaafkan sebelum perasaan saudara memaafkannya. Saudara bilang saya sudah memaafkan. Kan? Saudara putuskan untuk memaafkan. Bagaimana keputusan memaafkan? Omong sama dia, saya maafkan kamu. Do something. Ketika ketemu, jabat itu tangan. Sekalipun di dalam perasaan itu masih gitu. Kalau ada setrika, aku setrika dia, gitu kan? Itu perasaan. Tapi saudara sudah memutuskan, gitu. Saya putuskan untuk mengampuni dia. Saya putuskan untuk memaafkan dia. Dengan cara apa? Saya bilang saya mengasihi engkau, gitu. Ketemu, salam tangannya, senyum. Walaupun di dalam hati perasaan masih campur aduk. Saudara, keadaan itu membawa manusia batinnya saudara itu didorong untuk naik dari satu tingkat kepada tingkat kedewasaan yang lain, yang lebih tinggi. Saudara bertumbuh dalam keadaan begitu, ya. Nah, jadi kita mengalami penderitaan karena apa? Karena saudara taat pada kebenaran. Oke? Nah, kita ke pertanyaannya Iko ya supaya aduh. Saudara bisa baca juga ya. Izin bertanya dalam berkaitan poin. Bagaimana kita bisa membedakan antara proses dari Tuhan melalui penderitaan dan ambisi manusia yang mengakibat penderitaan? Ini justru menjawab pertanyaan ini kok. Itu kan karena kelihatan 4 itu, ya. 1 dan 2 itu, pertama itu kita tidak ada andil. Rumput duri, ya, semak duri yang dihasilkannya. Bencana alam nggak ikut campur, saudara. Kan? Gitu. Kan? Gitu. Sistem dunia boleh juga gitu ya. Misalnya pertambangan kemudian menghasilkan tidak ada hutan yang kemudian menampung air gitu ya. Ya itu semua karena manusia kan gitu. Itu ya. Jadi ya itu. Tapi tapi yang kedua tadi itu karena ambisi manusia, ya kan? Karena apa? Karena mengikuti apa? Gaya hidup dunia gitu. Bagaimana sih yang namanya mengikuti gaya hidup dunia itu? Itu kan cikal bakalnya dari mana? Dari keinginan yang ada dalam kita. Dan semua cikal bakal itu yang ada dalam diri kita, saudara tahu nggak? Cikal bakalnya gitu. Keinginan ini ingin supaya dipuaskan nafsunya. Itu kata-kata yang nggak bisa dirubah. Epitumea, maksud jahat, keinginan jahat. Keinginan jahat itu baru berhenti kalau dia dipuaskan nafsunya. Makanya saudara uji ini. Uji saja. Ya. Saudara kalau ada keinginan jahat, setelah terlampiaskan, keinginan jahatnya hilang. Hilang seketika. Saudara pasti bisa. Ya. Ya. Ini marah banget. Pukul. Pukul beneran. Ya. Pernah saudara pukul orang? Pukul beneran. Setelah itu hilang. Tiba-tiba, aduh, nggak salah ya, mah. Ya maaf, gimana nih ya? Kalau dia nggak mau minta maaf, dia takut juga, dia pergi gitu. Itu tiba-tiba hilang nih. Atau ngomongin nih,
kasih kata-kata pedas sama orang gitu. Setelah saudara keluar kata-kata itu, tiba-tiba nafsu itu terpuaskan, hilang. Betul. Jadi keinginan itu, epitomea itu, keinginan jahat itu jalannya cuma satu. Di apa? Dipenuhi nafsunya itu. Ini nih, ya. Jadi ambisi itu jadi apa? Oh, ini menarik. Jadi perbedaannya di sini yaitu yang poin nomor 2 tadi sama yang nomor 3. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara proses Tuhan melalui penderitaan? Gini, eh, proses Tuhan melalui oh gini gini gini. Eh, sem- Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Oke, saya mau ini eh, cara bertanyanya. Jadi saya bisa luruskan sedikit. Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, makanya saya bilang tadi kan, sekalipun penderitaan itu penderitaan umum, gitu kan, kan kita nggak ikut-ikut tuh. Tapi di dalamnya kita selalu melihat bahwa Allah berdaulat, bencana alam, tapi Allah under control, ya kan, gitu, ya. Jadi Allah selalu ikut di dalam segala proses itu. Saya mau saya mau buat dulu itu. Allah itu ikut di dalam semua proses. Ya. Baik bencana alam itu apa Allah turut di situ? Allah ada di dalamnya untuk apa? Untuk menghibur, untuk menolong di dalamnya. Bahwa Tuhan itu selalu ada gitu. Ya kan? Yang kedua tadi, kalau kita eh, menabur sendiri, kita ambil jalan sendiri gitu, karena kita tidak menghindari dosa gitu, maka eh, Allah juga memakai proses itu untuk apa? Untuk mendidik, karena yang dikasihinya dipukul berkali-kali supaya kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi semua ada proses Tuhan gitu. Nah, mungkin pertanyaannya Iko itu adalah bukan karena penderitaan di luar kita, yaitu dari dunia, bukan juga karena kita menabur di dalam daging, ya, tapi kita karena ketaatan, karena melayani gitu, karena menjauhi perbuatan dosa gitu, kan? Mungkin itu pertanyaannya kan, bagaimana membedakan bahwa eh, penderitaan itu datang karena kita taat gitu, penderitaan datang itu karena kita melayani dibandingkan dengan eh, apa karena karena kita mengikuti keinginan sendiri gitu. Gitu. Tapi Tuhan ikut di dalam semua. Ingat ya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala. Gitu. Jadi kenapa kita tahu begitu? Karena Allah itu maha tahu. Oke? Allah itu maha tahu. Dan karena dia maha tahu, maka dia dia tentukan apa yang dia tahu. Oke? Gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dia pasti tahu. Dia pasti tahu. Gitu. Jadi kalau kita ini orang yang benar-benar panggil dia Aba Bapa yang satu-satunya penguasa itu, maka kita pasti tahu bahwa dia tahu segala sesuatu. Gitu. Dan tidak ada satupun yang terjadi di luar kendalinya Tuhan. Gitu. Kan? Gitu. Jadi dia bisa mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Gitu. Misalnya seseorang mengalami ketidaknyamanan dalam sebuah komunitas Kristen karena tuntutan yang terlalu tinggi dalam mencapai satu hal, contohnya pekerjaan atau apapun. Apakah kita bisa dianggap sebagai proses Tuhan atau hanya menjadi korban ambisi manusia yang tidak seimbang? God's process or victim or human ambition? Menarik, bagus sekali pertanyaannya. Ya, Eh, ya, tapi saya bisa tahu ini case-case begini banyak. Gitu. Case begini banyak. Eh, jadi gini, saya jadi tangkap karena ini nih. Seseorang mengalami ketidaknyamanan dalam sebuah komunitas karena tuntutan yang terlalu tinggi dalam mencapai suatu hal, contohnya pekerjaan atau apapun. Apakah itu bisa dianggap sebagai proses Tuhan atau hanya menjadi gini? Untuk tahu bahwa itu proses Tuhan, ukurannya bukan manusia. Oke, itu rule number one.
untuk tahu bahwa itu adalah proses Tuhan, ukurannya bukan manusia siapapun, mau gembala, mau siapa, itu bukan gitu. Jadi untuk tahu bahwa itu proses dari Tuhan, maka cara kita mengetahuinya adalah mudah sekali, saudara. Poin nomor 3 dan nomor 4. Poin nomor 3 dan 4. Proses yang dari Tuhan itu adalah karena kita taat dan menjauhi dosa. Kalau kita menjauhi dosa dan kita karena ketaatan kita yang mengakibatkan kita menderita, itu proses dari Tuhan. Gitu. Ya. Yang kedua, karena kita melayani, ya, maka kita menderita, itu proses dari Tuhan. Gitu. Nah, coba kita kaitkan, ya. Kan ini komunitas Kristen nih. Komunitas Kristen ini memberikan kita katanya tadi eh, apa tuntutan gitu ya, terlalu tinggi gitu ya. Tuntutan yang terlalu tinggi. Gini, eh, itu tidak bisa jadi ukuran. Kita kembalikan ke diri kita. Kita kembalikan ke diri kita. Misalnya nih, saya ambil contoh misalnya ya. Saya ambil contoh Yan, Yanti nih, Mira ya, anak-anak di Dalek ini ya. Kalau mereka merasa bahwa itu ada tuntutan gitu, ada tuntutan. Mereka rasa ini tuntutan ini eh, personal nggak gitu? Apakah dari orang? Atau ini sebenarnya apa yang ada di dalam firman Tuhan gitu? Itu ukurannya kita kembaliin di situ, gitu. Ya, apakah ini proses dari Tuhan? Itu kalau proses itu benar-benar dikendalikan oleh apa yang tertulis di dalam kebenaran firman. Itu proses dari Tuhan. Contoh nih, ya contoh ya. Teman-teman ini disuruh untuk tulis renungan tiap pagi, gitu. Tulis renungan tiap pagi. Diuji, diuji. Kira-kira ada nggak manusia yang diuntungkan ya dengan Yanti, Mira itu tulis renungan tiap hari? Ada nggak yang diuntungkan? Dari situ kita bisa uji. Satu-satunya yang mungkin eh, diuntungkan ya di dalam hal semakin dididik itu adalah orang yang menulisnya, gitu. Bagaimanapun gitu ya, dia kemudian berusaha untuk mendapatkan tulisan atau kemudian dia membuat tulisan sendiri gitu, ya kan? Itu akan menolong dia gitu. Nah, ini dibedakan dengan contohnya gitu. Dengan contohnya ada acara gitu loh, saudara. Ada acara. Kemudian saudara eh, dituntut gitu untuk perform. Tapi acara ini tuh saudara tahu bahwa menghasilkan sesuatu untuk seseorang atau sekumpulan orang gitu. Itu saudara bisa reject gitu. Saudara bisa mundur dari situ. Karena apa? Belum tentu itu proses Tuhan. Saya kasih contoh ya. Ada acara misi. Terus kumpul dana gitu. Acara misi kumpul dana. Standar tingginya ya jumlah dananya gitu. Dan jumlah dana ini itu buat kita itu jadi ngumpulin dananya itu benar-benar jadi capek gitu. Nah, saudara bisa lihat. Ini nih, ini dari Tuhan atau bukan ini kalau begini nih, gitu. Ya, saudara bisa punya kepekaan di situ. Ya, karena apa? Karena tidak secara langsung. Itu beda banget tadi itu dengan apa? Dengan saudara tulis tuh renungan tiap pagi. Satu hari nanti saudara akan ya enggak satu hari nanti, sekarang pun rasa tuh. Kalau benar-benar saudara tulus ya, saudara tulus, jujur lakukan itu, saudara tanpa sadar ya, tanpa sadar nih. Saudara sedang apa? Sedang masuk di dalam persekutuan kan dengan Tuhan gitu. Yaitu apa? Dengan firman-Nya. Jadi baca sampai gini nih. Sampai ngetiknya hati-hati. Duh, jangan sampai ketikan saya dibaca.
terus diulas gitu ketikan saya nih. Gitu kan, karena Pak Lepri kan detail sekali itu baca kan. Gitu. Di capture, balikin, coba baca kalimatnya gitu. Ya. Itu latihan yang luar biasa sebenarnya. Ya. Ini anak-anak yang di SD, tapi di Jakarta udah mulai sekarang. Ya. Setiap setiap hari Jumat kalau nggak salah disuruh buat renungan, terus setiap malam disuruh suruh buat apa doa malam gitu. Ini teman-teman udah bertahun-tahun loh ya. Mungkin udah ada 2 tahun kali, 2 tahun 3 tahun. Disuruh kirim renungan gitu, ya, gitu. Saya kebayang nanti kalau sampai kitab Wahyu terus disuruh kirim renungan, ya, pasti dia Pak Tadus bisa nggak ya? Sebelum masuk ke pasal-pasal itu, Bapak bahas dulu supaya kita bisa buat renungannya, ya. Kalau tidak, bagaimana nanti buat renungannya ya? Gitu. Oke ya. Eh, tapi saya ngerti maksudnya. Berarti lahir sebuah ketidaknyamanan datang dari diri kita sendiri dalam memegang sebuah proses. Nah, secara pribadi mungkin tergantung bahwa kita lebih memahami kasus yang terjadi juga ya Pak. Nah, enggak, eh, memang memang kelihatannya memang kelihatannya eh, memang kelihatannya samar-samar ya. Tapi menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Ukurannya itu jelas. Makanya saya sengaja bagi ini. Ya, satu ya. Kalau saudara mau lihat ya. Eh, proses dari Tuhan itu adalah proses yang kita alami karena kita taat pada kebenaran. Nah, ketaatan terhadap kebenaran ini selalu mendatangkan kita bisa mengucap syukur di dalam keadaan tersebut, gitu. Ya, kita bisa mengucap syukur dalam keadaan. Nah, kita mengucap syukur dalam keadaan tersebut itu karena apa? Karena kita mencukupkan diri dalam keadaan itu. Nah, ketika kita mencukupkan diri, kita pasti menderita. Gitu. Ya. Nah, itu prosesnya Tuhan tuh, derita itu. Karena kita taat gitu. Ya, karena kita taat. Contoh lainnya itu kan material gitu ya. Contoh lainnya adalah mengampuni, mengampuni. Karena saudara harus taat pada firman Tuhan. 7 kali 70, ya, 7 kali 77, ya. Jadi kita harus mengampuni ini, gitu. Itu ketaatan kan, gitu. Itu ketaatan. Nah, kita pasti secara secara perasaan gitu ya, secara kejiwaan itu kita kita menderita gitu. Kita tahu itu proses dari Tuhan kan? Itu. Lahir sebuah ketidaknyamanan dari diri kita. Gini, proses Tuhan itu pasti gini, proses Tuhan itu dia pasti tidak nyaman gitu ya. Tapi ini tidak nyaman yang lain nih kayaknya maksudnya gitu. Ya, kelihatannya tidak nyaman yang lain. Tapi proses yang dari Tuhan ketika kita mencukupkan diri dalam segala hal itu pasti tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Nah, teman-teman, yang menarik di sini itu adalah ya, poin 3 dan 4 ini itu berbeda sekali dengan yang 1 dan 2. 3 dan 4 ini gitu ya, menderita karena taat, karena menjauhi dosa, menderita karena eh, melayani Tuhan. Itu sukacitanya tetap ada di dalam. Gitu. Kita tetap menikmati yang namanya damai sejahtera di dalam diri kita gitu. Saudara mendapat penghiburan yang saudara itu nggak tahu dari mana. Tapi kok bisa menikmati yang namanya, nih contoh nih teman-teman. Nih, penderitaan karena melayani itu apa saudara? Yanti nih, Yanti. Yanti, Yanti WL. Yanti WL. Itu persiapannya capek. Selesai WL, capek melelahkan. Satu pun orang nggak ada yang bilang tadi bagus ya WL-nya. Terus pendeta juga nggak bilang wah puji Tuhan atau terima kasih gitu ya. Ya, jangan jauh-jauh ya. Ini nggak dapat PK ini, nggak ada amplopnya. Itu itu penderitaan. Saudara tahu apanya yang menderita?
Saudara tahu nggak menderita? Perasaan saudara menderita, jiwa saudara menderita, menderita, ya. Daging udah jangan ditanya, lelah gitu. Tapi coba buktikan kata-kata saya. Jauh di dalam itu ada sukacita yang seperti sekalipun lilin kecil yang menyala, tapi dia itu tidak pernah redup, tidak pernah padam, gitu. Ya, dia memberikan itu penghiburan itu ya eh, apa penderitaan ya karena kita melayani Tuhan. Saudara melayani kan di dalam pelayanan itu ada kasta, saudara. Saudara tahu nggak? Gitu, ya. Itu ada kastanya. Itu apalagi kalau dalam pelayanan itu ada orang yang punya duit dan tidak punya duit. Itu ada, saudara. Iblis selalu memakai keadaan-keadaan seperti itu. Itu penderitaan nggak? Penderitaan, saudara. Gitu, ya. Penderitaannya di situ apa? Saudara dilecehkan. Saudara di underestimate gitu. Saudara ngomong ya dipotong omongannya saudara. Karena saudara nggak punya uang misalnya. Itu penderitaan dalam melayani. Gitu. Itu pasti proses Tuhan. Itu pasti proses Tuhan. Jadi yang sangat gampang ya, blind ya, gampang ya, gampang terang-terangan gitu ya, yang bisa dikatakan itu proses Tuhan itu. Saudara melayani, saudara tidak dianggap, saudara dilecehkan, saudara di underestimate gitu. Itu penderitaan karena melayani gitu. Saudara tidak tidak dianggap layak gitu. Ya, selayaknya gitu. Ya. Itu penderitaan karena melayani gitu. Ya, lebih lagi kalau saudara melayani dan kemudian dianiaya gitu. Itu biasanya kan yang tadi itu kan biasanya dari lingkungan sendiri. Kalau yang dari lingkungan luar, saudara dianiaya karena saudara ikut Yesus, jadi dianiaya. Tadi bilang orang-orang di Nigeria gitu. Iya, gitu. Itu pasti proses Tuhan. Terus yang kedua, yang tadi yang pertama lagi ya, proses Tuhan itu saudara mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Saudara pasti menderita. Ya, saudara pasti menderita dengan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus bilang, aku katakan ini bukan karena aku kekurangan. Ya, dia bilang gitu. Gitu. Aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Itu bukan rahasia bagiku. Gitu. Di Filipi 4 itu. Tapi dia apa? Dia memilih untuk mencukupkan diri. Gitu. Itu pasti prosesnya Tuhan. Gitu. Nah, semua hal ini itu mengerjakan kemuliaan kekal. Itu karena apa, saudara? Ya, semua derita ini itu adalah persekutuan di dalam penderitaannya Kristus. Gitu. Saya ulang ya. Semua penderitaan ini itu adalah persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Artinya apa? Kristus mengalami dianiaya, mengalami diolok-olok gitu, disesah gitu, dipukul gitu, ya. Dia mengalami itu. Oke. Jadi itu yang benar-benar kita bisa bilang itu prosesnya Tuhan gitu. Nah, saya mencoba menerka-nerka ya Iko ya waktu Iko bilang bahwa berarti lahir sebuah ketidaknyamanan datang dari diri kita sendiri dalam memandang sebuah proses. Iya, maksudnya ya aku mau menerka-nerka ini jadi tidak nyaman bahwa tetap tetap ikut dalam komunitas tapi kita udah tahu bahwa ini bukan proses Tuhan gitu. Gitu nggak? Ya kan? Jadi akhirnya akhirnya kita di situ tapi kita kita sebenarnya di dalam hati itu udah tahu bahwa ini ego manusia gitu. Ini ego pemimpin gitu, ya. Nah, saudara ukurannya satu, saudara tidak akan ngalamin damai sejahtera kan di situ. Gitu. Itu pasti bisa kita rasakan ini seperti tapi
itu kan subjektif ya. Yang paling objektif menurut kebenaran itu adalah yang tadi yang 2 poin tadi. Ya, poin pertama adalah yang adalah proses Tuhan kalau saudara itu dianiaya karena saudara melakukan pelayanan. Yang kedua adalah saudara dianiaya karena saudara taat pada kebenaran gitu. Nah, ini contohnya yang mana ini kira-kira? Ya, mungkin kan bisa dibuat umum ya. Tidak usah masuk ke ranah itu privasi. Oke, ada satu ini nih. Ada satu clue ya. Eh, sepanjang sepanjang kita itu tetap melakukan yang namanya ketaatan terhadap kebenaran, ya, baik itu taat eh, memelihara iman ataupun kita taat di dalam melayani Tuhan, itu kita bisa ignore, kita bisa abaikan apa yang di sekitar kita. Bisa tangkap kata-kata saya? Gitu. Makanya ini saudara, sebelum ini ada satu kata yang saya lupa tadi, ya. Ada satu kata yang saya lupa. Jadi bagaimana cara kita mengucap syukur dalam segala hal? Dua caranya kan. Pertama, tahu bahwa Tuhan yang berdaulat di dalam segala sesuatu. Sehingga kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam sakit, ya, dalam duka gitu. Kita mengucap syukur karena apa? Kita tahu Allah ada di dalam. Bukan Allah menyebabkan, tapi ketika kita ada dalam sakit, Allah selalu ada juga di situ. Kan? Gitu. Itu satu. Yang kedua, kita dapat mengucap syukur dalam segala hal kalau apa? Kalau kita dapat mencukupkan diri dalam segala hal. Gitu. Nah, ini yang saya lupa tadi. Bagaimana caranya orang bisa mencukupkan diri di dalam segala hal? Bagaimana caranya? Ketika dia bisa berkata bahwa Tuhan itu cukup bagiku. Itu pelajaran penting sekali, saudara. Orang bisa mencukupkan diri di dalam segala hal kalau dia mampu berkata, Tuhan itu cukup bagiku. Namanya contentment. Jadi kepuasan yang berasal dari Tuhan. Gitu. Kebahagiaannya itu adalah Tuhan. Bukan karena bahagia yang lain-lain. Gitu. Saya cerita dengan ya, ya tadi ya sama Ko Afi itu saya bilang, sebelum kita sungguh-sungguh terpisah, kita harus mengkondisikan diri bahwa kita akan berpisah, gitu. Sebelum kita benar-benar terpisah, sungguh-sungguh terpisah, kita sudah harus mengkondisikan diri bahwa kita akan berpisah. Suami istri pasti tidak sama-sama meninggal, gitu. Anak ke orang tua, gitu. Miliki kebenaran di dalam batin bahwa satu hari akan berpisah, gitu. Nah, apa yang membuat saya dan saudara eh, merasa cukup? Tuhan, Tuhan itu cukup, gitu. Di sini dan nanti kalau di sana, gitu. Tuhan yang menjadi kebahagiaan itu. Kalau saudara sudah bisa menjadikan Tuhan itu cukup, maka saudara baru bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Gitu. Misalnya Yanti bilang gini, saya cukup saja ya, nggak apa-apa tidak wisuda. Ya, bisa harus bisa mampu berkata begitu. Seandainya tidak jadi wisuda. Kan? Ya, yang namanya ada sedihnya, nanti simpan itu buat sedih. Tapi bisa harus harus setiap tahap itu kita bisa mengucap syukur gitu. Kan? Jadi tidak jadi
tetap bisa mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan. Ini contohnya Rida, baru semester 3 gitu. Kalau sampai nggak lanjut semester 4, Tuhan itu cukup bagiku. Masa naik ke semester 4 baru dia lebih bersuka cita? Kan dari dunia dong berarti. Harusnya tidak. Kan? Gitu. Apalagi, kalau nanti saya sudah berkeluarga, baru saya suka cita. Aduh, apa gitu. Coba bayangkan, Mbak. Dia tidak akan pernah tuh mencapai titik yang dia maksud itu. Gitu. Makanya, eh, apa eh, cukupkanlah, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya kan. Kesusahan hari ini cukuplah, kesusahan sehari cukuplah sehari. Esok punya kesusahannya sendiri. Kebayang nggak? Rumus dari Tuhan Yesus aja kayak begitu. Ya, Matius berapa? 6 ayat 34 ya. Itu dari dia aja rumusnya kayak gitu kan. Kan? Kesusahan sehari cukuplah sehari kan. Besok punya susahnya sendiri. Gitu. Menderita nggak hidup seperti itu? Menderita, tapi itu menderita karena ketaatan terhadap kebenaran. Bayangkan saudara, orang yang taat kayak gini selama 70 tahun, terus terus setelah itu dia pulang ke surga. Wah, saya bisa bayangkan rumahnya di sana penuh dengan emas kemuliaan. Iya, karena apa? Dia kumpulkan selama hidupnya itu di sini. Gitu. Penghiburannya numpuk di sana. Karena di sini nggak pernah dapat penghiburan gitu. Gitu loh, saudara. Ya, itu loh yang saya bilang. Ciptaan baru di dalam Kristus punya cara pandang baru terhadap kehidupan. Dan ketika punya cara pandang baru terhadap kehidupan, ini jawab pertanyaannya Iko ini. Punya mentalitas baru terhadap kehidupan itu sendiri. Ya, termasuk penderitaan. Mentalitasnya apa? Ya, Asal aku, asal ada Tuhan, itu cukup bagiku. Dan kalau ada Tuhan cukup bagiku, maka aku bisa mencukupkan diri di dalam secara materi buat diriku. Bisa mencukupkan diri dalam secara perasaan, secara pikiran. Aku mencukupkan diri. Tuhan itu menjadi kebahagiaanku. Gitu. Saya lakukan ini karena Tuhan gitu. Itu memang paling kuat kan gitu. Kita masuk ke dalam berkomunitas, kita sama sekali nggak tergantung dengan nih, tidak tergantung dengan validasi orang. Kata-katanya sekarang ya. Anda butuh validasi? Enggak, enggak. Ciptaan baru dalam Kristus enggak perlu validasi dunia. I tell you the truth. Enggak perlu. Tapi daging kita tuh terik-terik kayak gitu. Makanya orang narsis, gitu kan? Udah difoto sekali, fotonya diedit-edit kan? Dipasangin filter. Salahnya di mana? Ya salahnya kalau apa ya? Ya salahnya kalau butuh pengakuan dari dunia. Gitu. Itu salahnya, gitu. Lama-lama saudara kan tidak bisa memaknai yang namanya Tuhan itu kebahagiaanku, Tuhan itu cukup bagiku. Saudara bangun pagi, thank you God, terima kasih Tuhan, Engkau bersama aku, gitu. Kalau ku jalani hidup hari ini ada satu ayat, saudara. Sehebat-hebatnya saudara berjalan satu hari, satu minggu, satu bulan, gitu. Kalau saudara sadari bahwa Tuhan ada bersama saudara, itu jauh lebih penting daripada semua pencapaian, ya, sehari, seminggu, sebulan. Tapi saudara sama sekali tidak menyadari bahwa Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama, berjalan dengan saudara. Ini amin dulu ya. Amin. Kita tutup dalam doa dulu, saudara ya. Kalau ada yang mau lanjut, memang Bapa, teruslah Engkau mengurai setiap kebenaran. Hamba terbatas, tapi Roh-Mu yang kudus itu mencintai, mengasihi kami. Kasih itu me- menyingkirkan semua ketakutan, menyingkirkan semua kekhawatiran. Kasih itu menyingkirkan semua kegelisahan dan kebimbangan.
Karena kasih itu kasih yang berdiri di atas kebenaran. Terima kasih Engkau membawa kami ke dalam seluruh kasih karunia-Mu, sehingga kemurahan-Mu itu kami boleh nikmati melalui firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus menuntun kami semua, supaya dari setiap momen kehidupan kami melihat, kami menemukan, kami peka terhadap kehadiran Tuhan. Karena kami percaya Allah mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti bicara, tetapi aku berdoa supaya setiap firman itu dimeteraikan di dalam setiap kami yang hadir. Supaya ketika firman ini Tuhan termeterai di dalam kami, maka kami sungguh-sungguh dimerdekakan. Artinya kelegaan itu menjadi bagian terdalam di dalam diri kami. Dan pikiran kami menikmati yang namanya ketenangan. Tidak gelisah, tidak gentar, tidak goncang Tuhan. Sehingga kami selalu berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Beracaralah terus ketika kami akan tidur malam hari ini. Engkau memberikan hikmat yang baru. Penyingkapan kebenaran yang baru. Bahkan karunia-karunia surgawi. Tuhan boleh berikan kepada kami. Di tidur kami, Engkau boleh datang dan memberikan kami penyingkapan kebenaran. Sehingga kami diteguhkan, dikuatkan, dilengkapi di dalam perjalanan kami sampai garis akhir. Terpujilah Engkau, anak-anakmu yang memiliki secara khusus beban-beban hidup. Aku berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk menanggungnya. Supaya di dalamnya itu mereka tekun sampai mereka tahan uji. Sehingga mereka menemukan pengharapan di dalam setiap ujian, di dalam setiap penderitaan itu. Supaya di dalam setiap beban itu, supaya mereka sungguh-sungguh mengenali Engkau. Dan Engkau yang dia kenal itu hadir. Sehingga tidak ada lagi yang dapat membuat mereka takut, gentar, dan khawatir. Tetapi mereka berdiri teguh karena Engkau selalu nyata di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama putramu, Yesus Kristus Tuhan kami, sahabat kami yang setia, juru selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.